Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Braco. Kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk mengecek. Nah, jadi mengecek atau melihat lah ya keadaan telur molurus albino yang udah ada di depan saya nih. Nah, ini adalah telur molurus albino yang beberapa waktu lalu udah saya bikin videonya. Cara inkubasinya cukup sederhana. Nah, untuk teman-teman yang penasaran cara inkubasi saya seperti apa, bisa dilihat deh video sebelumnya, oke? Nah, sekarang ini udah saya ambil. Nah, mungkin teman-teman yang udah sering lihat video-video saya mungkin udah tahu lah. Ini saya taruh di sini di lemari gitu kan. Jadi saya sih cukup cukup banyak bereksperimen gitu kan, kayak misalkan telur-telur ular yang lain, iguana. Nah, itu saya simpen, itu ada yang di lemari, ada yang di bawah kolong meja, ada yang di lemari dapur, terus ada yang di ada yang di kolong tempat kompor gitu kan, di bawah kompor. Nah, itu pokoknya saya suka banget eksperimen gitu kan. Jadi ya tetap sih untuk media tetasnya kita tetap sediakan seperti inilah, kurang lebih modelnya seperti ini gitu kan. Ada tempatnya, ada media tetasnya, maksudnya ini media tetasnya cukup pakai wadah seperti inilah kurang lebihnya, atau tempat-tempat yang lain lah. Nah, untuk penyimpanannya kan, kalau misalkan teman-teman sering lihat itu kan, kalau yang mungkin orang-orang yang banyak duitnya kalian gitu kan, itu dia punya seperti tempat tetasannya khusus gitu kan, kayak ada yang bikin dari lemari, ada yang bikin dari kulkas dan segala macamnya seperti itu. Mungkin teman-teman udah banyak yang lihat dan banyak yang tahu juga. Kalau saya pribadi cukup menggunakan ya ini tadi, ini lemari baju atau lemari pakaian. Nah, saya biasa masukin telur-telur di dalam sini gitu, atau mungkin di lemari dapur. Nah, itu lemari dapur, lemari ini bisa dibilang cukup efektif ya untuk saya pribadi, karena saya sudah melakukan dan mengalami gitu kan, dari mulai ular-ular lokal, telur gecko, iguana, reticulatus python, dan lain-lain lah pokoknya gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi lah untuk teman-teman di rumah. Kalau misalkan mau ngikutin, mangga silahkan, tapi kalau misalkan enggak juga ya nggak apa-apa gitu kan. Ini cukup saya pribadi yang mengalami, oke? Nah, ini udah saya ambil dari dalam lemari gitu kan. Sekarang berarti dari 7 Oktober keluar telurnya gitu kan, si ularnya bertelur gitu kan, sampai sekarang berarti kurang lebih ada di 67 hari gitu kan. Nah, katanya nih kan, jadi ini kali pertama saya mencoba untuk pengen coba untuk menetaskan gitu kan, untuk menginkubasi telur molurus albino ini, atau telur ular molurus lah seperti itu. Nah, katanya si telur ular python molurus ini berbeda dengan ular yang lainnya gitu kan. Kayak misalkan ular python reticulatus itu bisa dibilang jangka waktu gitu kan untuk penetasannya itu berkisar di 90 hari kurang lebih, berarti sekitar 3 bulanan lah gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, katanya ini itu si telur molurus itu bisa di usia 2 bulanan atau 2 bulan setengah ya, kurang lebih seperti itulah, antara 2 bulanan gitu kan. Di dalam diri saya sendiri, saya belum begitu memahami tentang si telur ular ini gitu kan. Jadi saya juga sempat nanya juga gitu kan ke teman, dan akhirnya saya pribadi memutuskan untuk saya mau ngecek saat ini juga keadaannya di 67 hari. Tadinya saya patokannya mau di 2 bulan setengah gitu kan, berarti sekitar di 75 harian lah gitu. Tadinya sih seperti itu, cuman kata temen gitu kan, banyak yang bilang, wah itu udah kelebihan Kang gitu kan, harusnya di 60 hari atau 65 hari. Nah, itu hanya referensi dari teman-teman aja, yang mungkin teman-teman juga sudah mengalami gitu kan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngasih sarannya, infonya gitu kan, itu sangat bermanfaat juga. Nah, sekarang ini kita mau lihat keadaan telurnya seperti apa, tapi kayaknya saya bakalan coba bantu deh, takutnya gitu kan, takut nih, jadi si ular di dalamnya nggak bisa keluar. Jadi semoga aja lah ini memang jalan yang terbaik. Saya pengen coba untuk cutting, jadi untuk ngebuka sedikit gitu kan si telur
selanjutnya kita lihat ularnya itu keadaannya seperti apa gitu. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar dan basa-basi kita buka. Ini berembun. Embun masih dengan embun yang sama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini embunnya banyak juga dan keadaan telurnya kita bakalan lihat. Tapi sebelum kita lihat keadaan telurnya, saya mau cuci tangan dulu gitu kan. Biasalah, kita lebih ke menjaga aja. Orang mau bilang lebay atau apapun ya itu terserah. Balik lagi kepada pribadi masing-masing. Oke? Ini udah kita cuci tangan, kita lap. Di sini juga udah saya siapin ada silet buat nanti kita coba cutting. Oke, bismillah. Kita ambil telurnya, oke? Nah, nih keadaan telurnya ini penyok di sisi kiri dan sisi kanan gitu kan. Ini kalau secara tekstur telurnya sih masih aman, masih bagus, nggak ada jamur, nggak ada jamur sedikit pun, kering. Pokoknya ini bagus lah. Insya Allah 100% bagus dan semoga telurnya masih bagus juga, ularnya hidup aktif juga gitu kan. Ya pokoknya harapannya semoga apapun bentuk warnanya gitu kan, warnanya lah gitu kan, kita sih nggak terlalu muluk-muluk, yang penting hidup sehat alhamdulillah gitu kan. Oke, nah sekarang saya mau coba, berarti ini deh, nanti kita setting ya kameranya. Ini maklum kita di kamar cuma sendiri nih. Nah ini saya taruh di sini, saya mau coba buat cutting. Oke, telurnya taruh di sini. Ntar kita setting dulu kameranya biar teman-teman di rumah tahu gimana sih isi di dalamnya. Yuk, oke. Oke, nah ini kita udah setting dan kita bakalan coba untuk langsung aja kita cutting atau kita buka atau kita sobek. Jadi kita bakalan sobek di bagian sini teman-teman. Nah, nih ini kan telurnya nih. Nah, kita bakalan sedikit sobek di bagian atasnya agar terlihat dan terbuka gitu kan. Jadi kita pengen tahu keadaan si ularnya itu seperti apa gitu kan. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini saya udah siapin nih silet baru, masih dibungkus, kita unboxing. Oke. Nah ini masih baru juga, tapi kita bakalan cuci dulu nih pakai alkohol, oke? Biar steril gitu kan. Banyak kan? Biarin lah. Ini udah kita cuci, sekarang kita lap, oke? Sampai kering. Nah ini untuk teman-teman, ini semoga aja bisa bermanfaat ya. Jadi untuk dimanapun teman-teman berada yang mungkin baru mulai atau baru mau breeding nih, jadi ini untuk pengetahuan juga. Oh ternyata telur ular molu itu nggak nyampe 3 bulan gitu kan, mungkin bisa berkisar di 2 bulanan saja atau 60 harian lah, 60 sampai 65 hari gitu kan, dengan suhu ya dari minimal suhu itu saya sih pakai kan dari 28 sampai 31 ya untuk suhunya gitu. Mungkin bisa di setel di 29 sampai 31 juga nggak apa-apa, aman lah, yang penting jangan sampai lebih gitu. Oke, ini udah kering, semoga aja bersih. Sekarang kita langsung cutting aja, kita buka. Oke, kurang ke bawah nih biar teman-teman di rumah tahu. Ini kita pertama-tama sobek di bagian sini ya. Nah
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau teman-teman di rumah mau tahu, ini tekstur telurnya bisa dibilang ini apa namanya, lembek, apa ya, kayak kertas, jadi gampang banget disobeknya. Ini karena susah apa namanya untuk buat lingkarannya, tadi kan agak susah juga ya, kempisnya itu di sebelah kiri dan kanan, jadi kita agak susah gitu lihat. Nah ini nih, semoga aja teman-teman bisa lihat lah. Ini sedikit aja, nggak terlalu besar ya saya sobeknya, jadi biar kelihatan aja gitu. Coba kita lihat dulu keadaannya. Sudah. Nih, ini udah kelihatan, ini ada ularnya ya. Ini di dalam ada ularnya nih. Kita sedikit pegang dulu geraknya ularnya. Bagus sih. Untuk tekstur telurnya bagus. Kita pengen lihat dulu, ini belum bergerak. Saya belum melihat tanda-tanda adanya pergerakan. Coba kita buka agak gede lagi deh, agak lebar ya. Tadi mana silatnya? Sebentar, silatnya hilang. Oh ini. Kita coba buka agak besar ya, biar lebih kelihatan, biar lebih jelas lah. Ini enak banget kalau ininya ya, membukanya. Jadi mudah banget untuk sobek gitu. Berbeda dengan telur ayam yang keras ya. Kalau ular itu enggak. Telur reptil itu enggak, kayak kertas. Nah, ini sedikit agak lebih kelihatan. Oh, hidup. Nih, ini kepalanya nih. Ini kepalanya nih. Nah, teman-teman mungkin di rumah bisa lihat, mungkin agak kurang jelas, tapi ini nih. Ini kepalanya ini. Nah, ini bagian ini kepalanya nih. Saya belum lihat dia hidup nggak ya. Saya belum lihat dia bergerak. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini nih. Nah, ini kepalanya ini. Berarti ini bisa dibilang untuk motifnya agak normal ya. Jadi ini adalah persilangan antara molu albino dengan molu yang katanya sih bowhead gitu kan, tapi ternyata anaknya sama sih, biasa seperti normal. Bentar, kita lihat dulu ularnya geraknya ya. Saya belum lihat telur ularnya gerak. Belum lihat. Alhamdulillah bergerak. Hai. Alhamdulillah bergerak nih. Nah, ini udah bisa kita lihat. Nah, ini nih, ini kepalanya nih, ini hidungnya nih. Nah, gerak tuh.
gerak. Coba deh, saya pengen lihat gini. Nah, ekornya gerak, serius. Nah, ini teman-teman yang mungkin baru lihat pertama kali ya ular nih. Ini nih, seperti ini nih. Ular itu kayak dia melingkar gitu kan, ngegulung gitu di dalam telur. Nah, ini ularnya. Nah, mereka itu seperti ini gitu kan, kalau di dalam telur itu meringkel meringkel. Jadi melingkar lah gitu kan. Tapi ya karena elastis lah, bisa dibilang elastis tubuhnya itu kan. Nah, telurnya sebesar ini gitu kan. Tapi alhamdulillah deh, ularnya masih hidup dan aman. Oke. Nah, ini nih. Oke, ini kita udah buka dan kita bakalan simpen lagi. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin baru ya. Jadi kita cuman cutting itu cuman membuka aja. Jadi kita cuman ngecek apakah si ular ini baik-baik saja atau seperti apa, kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi ketika kita udah melihat seperti ini, sudah kita sobek dan kita melihat ularnya hidup, aman, terus juga tubuhnya juga udah jadi penuh gitu kan, udah benar-benar jadi gitu kan ular. Ya udah, nah ini kita bakalan simpen lagi. Dan nanti kita bakalan lihat beberapa hari kemudian ini ular molunya pasti bakalan keluar dari telurnya ini, dari cangkangnya gitu. Oke, ini bakalan saya masukin lagi ke dalam tempat inkubnya. Nah, untuk tempat inkubnya nih, ini masih banyak embunnya, tapi bakalan saya coba untuk bersihin deh gitu, biar lebih aman lah. Ntar saya simpan dulu telurnya biar tidak terlalu lembab, tidak terlalu dingin lah gitu. Oke, ini bakalan saya masukin ke dalam. Nah, nanti beberapa hari lagi saya bakalan update lagi nih untuk videonya ya. Kita bakalan lihat keadaan telur ularnya nanti seperti apa gitu. Oke, ini udah kita masukin. Biar di sini lagi dia aman, kita tutup lagi. Oke, nah seperti itu. Oke, nah mungkin segitu aja nih video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan nanti kita bakalan selalu update nih gimana sih keadaan si ularnya ini gitu kan, yang tadi udah kita sobek atau kita cutting. Nah, ini kita udah masukin di dalam, udah kita bersihin embunnya. Sekarang bakalan saya simpen lagi di tempatnya gitu kan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh teman-teman share. Oke, salam kumis beracun.